ketemu lagi. Oke, jadi ceritanya kemarin itu gue lagi searching-searching untuk barang unik di Tokped gitu ya. Kebetulan gue dapet flagshipnya Sony di 2 tahun lalu gitu ya. Modelnya itu Xperia Z3 Plus. Oke, jadi kemarin gue sebenarnya udah mau buka si boxnya. Karena berhubung harus konfirmasi gitu ya pedagangnya, jadi gue buka dulu. Oke, jadi si Sony Xperia Z3 Plus ini nih guys, dia tuh keluaran dari Docomo atau salah satu operator di Jepang gitu ya. Dan gue dapet harganya itu sekitar 1,7 hingga 1,9 nih guys. Oke, dan ini handphonenya udah gue buka sih sebelumnya sih. Cuman ini sih lumayan agak gonjreng gimana gitu. Nanti kita bahas. Jadi sebenarnya ketika lo beli handphonenya itu sebenarnya handphonenya kayak batangan gitu. Cuman ada pilihannya lo mau tambahin seperangkat boxnya gitu ya. Nah kalau nggak salah namanya cepet apa berapa ya gitu, gue lupa deh. Oke, jadi ketika kalian beli ini smartphone-nya, jadi handphonenya itu bener-bener yang emang udah second gitu ya. Nah, plus dapat barangnya tuh kayak ini tuh aksesoris nggak resmi sih aksesorisnya ya. Jadi lo bisa nambah 100.000 untuk dapetin satu set box ini berisi kepala charger, buku panduan, ada kabel USB dan juga ada si earphone. Sip, nggak ada kabel, nggak ada SIM ejector, jadi dia tuh unibody nempel gitu baterainya. Oke, langsung aja kita cek untuk si HP-nya kayak apa. Yuk. Oke guys, kembali lagi. Jadi udah penasaran banget kayak apa handphonenya gitu kan ya. Jadi emang nih handphone udah desain dan segala speknya flagship di zaman 2 tahun lalu gitu ya. Jadi untuk handphonenya sendiri sih lumayan, bodinya nih ya, kamar gue nih kayaknya full kaca gitu belakangnya ya. Ketahuan banget mantulnya. Terus di sini ada kameranya. Ini kalau bisa kelihatan di situ kayak ada tulisan kamera itu sekitar 23 megapiksel ya, 20 megapiksel, nggak kelihatan. Ini lumayan panas pada saat kalau misalkan lo dipakai untuk foto gitu ya, daerah sini. Nah yang paling unik itu dia itu punya apa namanya nih, kayak logo operatornya itu lumayan gimana gitu, matching banget gitu di bodinya. Jadi dia tuh udah di dalamnya kacanya gitu, nggak berasa apa-apa gitu ya. Oke, terus beralih ke depannya. Nah, depannya hampir sama bagian belakangnya, sama-sama kinclong gitu ya. Jadi ini emang khasnya logo Sony di sini di atas, dan di sini ada dagunya yang lumayan seperti biasa ya, rada lebar gitu. Ada juga si earphone-nya gitu ya. Microphone. Terus bagian bawahnya ada kayak dagunya yang lumayan rada lebar seperti biasa ya. Terus ini ada si mikrofon gitu ya. Oke, lanjut di bagian bawah kanan itu ada kayak tombol kamera gitu ya. Terus ini ada tombol kontrol volume. Ada tombol power yang lumayan berjendol bikin manis gimana gitu ya. Terus beralih ke atas ada port audio dengan portnya tuh jacknya 3.5 mm. Oke, bila beralih ke bagian sebelah kirinya, ini ada SIM tray yang colokannya itu masih dicongkel guys. Nah, jadi SIM tray-nya itu dia mampu menampung hanya satu SIM nano gitu ya, plus micro SD gitu. Jadi dia belum dual SIM ya. Oke, lanjut lagi, balik ke bagian bawahnya ada port USB dengan modelnya itu model biasa ya, micro USB biasa. Terus ini ada kayak apa ya, kayak gantungan gitu buat gantungin gitu loh guys. Oke, jadi secara overall nih handphone bodinya itu lumayan mulusnya pakai banget ya. Kenapa? Ini emang bener-bener mulus gitu ya, hampir nggak ada celah, nggak ada goresan gitu. Padahal nih handphone itu kayak handphone second gitu sih guys, sebenarnya batangan gitu. Terus boxnya tadi kan, boxnya itu kayak ya lu mau pakai box apa enggak, cuman bukan resmi gitu boxnya ya. Isi aksesorisnya nggak resmi ya. Terus ini sih beneran juara loh, desainnya beneran mulus banget ya, nggak ada goresan gitu. Sejauh ini sih belum nemu goresan apa-apa gitu ya. Pokoknya kayak nggak nyesel sih beli handphone seharga 1, sekian, 1,8 gitu ya.
tapi dapat handphone yang lumayan mulus banget kayak gini. Oke, udah kalian ngomongin masalah body yang mulusnya aduhai gitu ya. Sekarang kita mau beralih ke bagian si speknya gitu ya. Speknya tuh, jadi hal yang paling gue suka itu ternyata dia itu udah bisa di-upgrade ke OS 7.0 yang terbaru. Jadi memang udah bawaannya tuh udah versi 7.0 Nougat, tapi lu bisa langsung update bila ada pemberitahuan bila ada updatean baru. Oke, balik ke bagian RAM-nya. Jadi dia itu si Sony Z3 Plus ini dia tuh punya RAM itu 3 GB. Yang udah kepake itu 1,4 GB, sisanya ngitung sendiri. Untuk internal memorinya itu dia itu 32 GB. Ini udah kepake 15 GB. Loh, kok boros banget? Enggak juga sih sebenarnya, karena udah gue install beberapa aplikasi dan gue sempet juga ngupgrade ke Nougat gitu ya, ke Nougat yang terbaru. Jadi ya begitu deh. Terus balik lagi ke bagian baterai. Baterainya itu dia punya kapasitas 3000 mAh. Belum ketahuan berapa gitu ya pemakaian, berapa lama dan berapa lama ngecasnya belum ketahuan. Jadi ya segitu aja. Overall secara untuk softwarenya pun atau OS-nya gitu ya, menurut gue sih ini udah lumayan juara ya. Dia tuh ternyata bisa di-upgrade ke Nougat juga. Ke Nougat yang terbaru maksudnya, jadi emang udah bawaannya Nougat dan di-upgrade ke Nougat yang terbaru juga. Oke, jadi kemarin tuh gue udah sempet juga nyobain speed testnya karena khawatir barang dari luar, second dari luar khawatir nggak dapet 4G gitu ya. Dan hasil dari speed testnya sendiri pakai kartu si Telkomsel, dia tuh mampu menembus angka downloadnya itu 52 Mbps nih guys, lumayan sih. Jadi jatuhnya tuh kayak 4G plus gitu ya. Yes. Terus 2 hari yang lalu tuh gue juga sempat install sensor box gitu ya. Sensor boxnya di sini lumayan, udah ada sensor giroskopnya juga, ada sensor cahaya dan lain-lain lah ya. Terus dan gue juga udah sempet nyobain untuk iseng ngecek si skor Antutunya itu berapa, dan lumayan 75k sekian nih guys. Nah, perlu dicatat juga gitu, perlu di-note juga. Jadi si Sony Z3 Plus ini udah pakai Snapdragon 810 dengan kecepatan 1.96 GHz. Oke, terus sekalian juga nih tadi udah bahas masalah Antutu, sensor box dan juga CPU-nya, sekalian juga cek bagian kameranya gitu ya, biar sekalian sekalian aja. Oke, jadi si Sony Xperia Z3 ini punya kamera belakang itu 20 megapiksel. Mana tuh pengaturan? Oke. Jadi di sini resolusinya tuh lo bisa setting hingga maksimal itu 20 megapiksel. Oke, dan salah satu hal yang paling bikin gue cengok gitu ya, ternyata dia tuh punya ya biasa ya berbagai macam mode kamera dan efek AR. Terus juga ada panorama, terusan nah ini nih. Dia tuh mampu merekam video hingga 4K nih guys. Wow, lumayan ya. Lumayan banget sih menurut gue sih handphonenya ya. Jadi inilah beberapa daripada mode kamera belakangnya. Terus sebelum beralih ke bagian bagian depan. Tada. Dia itu punya kamera depan cuma 5 megapiksel ya. Bisa diatur dari 3,7 piksel hingga 5 megapiksel. Terus untuk rekam videonya itu dia hanya mampu dia mampu hingga Full HD aja nih guys untuk kamera depannya gitu. Sisanya sih sama lah ya gitu guys. Nanti hasil fotonya kayak apa, hasil videonya kayak apa ya, semoga bisa gue cantumin di Instagram gitu ya. Oke, berhubung tadi dipakai untuk efek KR dan udah lumayan sedikit anget gitu ya, kasihan banget nih handphone. Tapi beneran sih ini bagian ininya lumayan bener-bener panas-panas gimana ya gitu, bener deh, serius asli panasnya. Oke, jadi untuk overall secara bodinya ini lumayan masih mulus banget untuk ukuran handphone second gitu ya, second batangan lagi ya. Enggak batangan juga sih, lo bisa tambahin opsi untuk tambahan box tadi yang gue bilang, aksesoris bukan resmi. Untuk barangnya itu memang ini katanya sih operator Jepang gitu ya, kalau gue baca-baca di internet. Tapi kalau kalian punya informasi lain tentang nih handphone, bisa share ilmunya langsung di kolom komentar ya guys.
secara overall oke banget bodinya ya, full kaca gitu, bisa sambil kacaan gitu kan. Oke, terus secara OS-nya juga lumayan ya, dia udah punya ke Nougat itu ya OS-nya. Terus sisanya kayak RAM itu 3 GB, internal memori 30 GB ya lumayan gitu ya. Jadi ini handphone kayaknya lumayan cocok gitu ya di range harga 1 jutaan, enggak 1 juta juga sih, 1,8, tapi lumayan bodinya lumayan oke, OS-nya juga oke, dan Sony gitu loh men. Gitu ya. Untuk kameranya sih ya nanti deh dibahas di bagian Instagram, karena dari belajar dari X1 yang kemarin itu kameranya udah kurang gimana gitu ya, nggak tahu salah ngambil apa gimana, pokoknya kurang jernih gitu ya. Gitu. Terus udahlah, kasihan handphonenya udah mulai panas. Ya udah, oke, sekian video unboxing dari gue. Kalian bisa komentar langsung tentang nih handphone, kayak gimana handphonenya. Terus jangan lupa subscribe channelnya, terus like videonya kalau misalkan video ini bermanfaat, dan juga bisa share videonya guys. Oke, sekian dari gue, Satya bilang see you, bye bye.